Kami tenang di dalam-Mu ya Tuhan, karena kami menjalani kehidupan ini tidak sendirian. Ada Tuhan, sekalipun tidak kelihatan, tapi keberadaan-Mu kami rasakan dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak berjalan sendiri. Kami percaya saat ini ketika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Kami tidak takut apapun. Kalau ada yang lemah, Tuhan sudah kuatkan karena Tuhan menyertai kami. Kalau kami ada yang sedang bergumul dan berbeban berat, karena penyertaan-Mu lah kami bisa kuat. Beban itu diangkat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Dan itu semua yang membuat kami tenang. Jamah kami Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang ada di rumah. Jamah kami. Biarkan kami tenang, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian. Dan silakan bisa melihat slide yang ada di atas ini. Kita akan belajar dari kitab Kejadian, saudara, mengenai bagaimana Adam dan Hawa bersembunyi. Inti dari yang kita pelajari firman Tuhan pagi ini adalah di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Coba katakan bersama-sama dengan abuna, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kata kunci di sini adalah bersembunyi. Dan kita pernah lihat gambar ini? Ini saya sering lakukan waktu saya kecil. Permainan petak umpet. Dalam permainan ini, seseorang akan menutup matanya dan yang lain akan mencari tempat persembunyian. Dan orang yang menutup matanya itu berusaha keras untuk menemukan satu demi satu orang-orang yang bersembunyi. Kalau tidak, nanti orang bersembunyi itu datang ke pitnya dan dia akan kalah. Jadi permainan petak umpet ini adalah sebuah permainan masa kecil kita. Di mana ada yang menyembunyikan diri dan ada aktor yang berusaha untuk menemukan yang menyembunyikan itu. Jadi sembunyi dan temukan. Dan permainan ini menjadi permainan yang sangat seru. Karena kepada orang-orang yang menjadi aktornya, dia harus bisa menyembunyikan diri dengan baik supaya tidak ketahuan. Sebab kalau dia dicari nanti dan ketahuan, itu kamu. Kalah dia. Juga bagi aktor-aktor yang menjadi pelaku untuk mencari, dia harus memiliki kemampuan untuk mencoba melihat tempat-tempat yang tidak biasa. Di mana orang-orang bersembunyi. Dan itu menjadi seru. Saya menikmati permainan ini di masa kecil, saudara. Saya percaya pasti Bapak Ibu juga menikmati hal yang demikian. Tetapi hari ini kita belajar bahwa bersembunyi dalam perspektif orang Kristen tidak sama dengan permainan petak umpet. Tidak sama dengan keseruan mencari dan menemukan. Atau keseruan bersembunyi dan keseruan mencari. Ini bukan sekedar permainan. Ini adalah kualitas kehidupan kekristenan. Di mana seringkali kita bersembunyi di hadapan Tuhan dan ternyata Tuhan mengetahui tempat persembunyian kita. Jadi kita tidak sedang bermain petak umpet di hadapan Tuhan. Kualitas kekristenannya ada di mana? Yaitu di titik di mana kita menyadari bahwa sebenarnya tidak ada tempat yang tersembunyi di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Oleh sebab itu penting untuk kita pelajari hari ini. Dari kisah yang pernah dilakukan, peristiwa yang pernah terjadi. Yang bahkan pertama kali terjadi di dalam Alkitab, dalam sejarah peradaban umat manusia. Karena bersembunyi itu adalah tindakan yang pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan mereka adalah orang yang pertama yang melakukan itu. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Mari kita baca firman Tuhan yang ada di atas ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kalimat ini dengan jelas memberitahu kepada kita
Bahwa ada sebuah peristiwa yang mendahului tindakan di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Dan mereka bersembunyi tidak di hadapan manusia, tapi bersembunyi di hadapan Allah. Tolong slide-nya jangan dimatikan. Bersembunyi di hadapan Allah, saudara. Kenapa mereka bersembunyi di hadapan Allah? Nanti kita akan pelajari apa yang menjadi alasannya. Tapi kata kuncinya di sini, mereka berharap untuk tidak pernah ditemukan oleh Tuhan. Ini aneh ya. Mereka adalah manusia yang pertama, diciptakan dari tangan Tuhan sendiri. Tapi entah kenapa, mereka bersembunyi dan tidak mau ditemukan oleh Allah. Mereka menganggap pohon-pohon menjadi tempat terbaik untuk menyembunyikan diri. Tetapi mereka gagal. Sebagaimana juga kita tahu bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu setiap tempat yang tersembunyi itu. Maka kita bertanya, kenapa Adam dan Hawa itu bersembunyi? Ras manusia belum banyak di masa itu. Yang namanya hal-hal yang berasal dari interaksi sosial itu belum terlalu banyak muncul. Bahkan belum ada. Mereka hanya berdua. Apa yang mereka lakukan? Sehingga mereka menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Dalam kitab Kejadian sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa itu adalah sebuah tindakan yang lahir dari pelanggaran. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Di situ Tuhan berkata kepada mereka ketika selesai menciptakan seluruh dunia dan seisinya dan selesai menciptakan manusia di hari yang ke-6, Tuhan berfirman kepada mereka, dia berkata seluruh buah di dalam pohon ini boleh kamu makan, di dalam taman ini. Mereka rupanya ditempatkan di dalam Taman Eden. Boleh kamu makan buahnya dengan bebas, artinya petik makan. Pernah melihat ke perkebunan di mana kita bisa memetik lalu memakan sendiri setelah kita petik itu? Yang seperti itu, diberi kebebasan. Tetapi kebebasan itu juga tidak mutlak 100%. Tuhan memberikan sejumlah syarat kepada mereka. Bebas, tapi ada beberapa jenis pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini kita melihat bahwa ada larangan dari Elohim, ada larangan dari Tuhan. Tuhan memberikan otoritas kepada mereka, tapi di saat yang sama, otoritas itu disertai dengan larangan. Bahkan sebenarnya ada tanggung jawab yang menyertai otoritas itu. Bahwa yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Itu sebenarnya yang muncul di dalam Taman Eden. Tuhan berkata kepada mereka bahwa ada satu jenis pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau di situ dikatakan mati, maka itu artinya secara literal, saudara. Memang mereka akan benar-benar mati. Dan mereka melanggar perintah ini. Abuna bolak-balik membaca firman Tuhan ini. Apakah ada semacam bias ketika kita membacanya? Apa ada sekedar double meaning? Ada salah tafsir, membuat kita bisa salah menafsirkan? Tidak, saudara. Sangat clear, sangat jelas. Tidak mungkin membuat penafsiran yang berbeda di kalangan Adam dan Hawa dalam benak mereka. Jadi artinya kalimat ini sangat jelas, dan kalau mereka melanggar kalimat ini, mereka tahu bahwa itu merupakan sebuah pembangkangan atas apa yang dikatakan oleh Elohim kepada mereka secara jelas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Boleh, tapi yang ini tidak boleh. Dan mereka melanggar. Kadang-kadang itu sifat manusia ya. Ketika nggak dilarang, justru tidak terjadi apa-apa. Tapi saat dilarang, malah sesuatu terjadi. Betul nggak? Saya ingat masa kecil si abang dulu. Abang ini rodok pecicilan, saudara. Dia dekat-dekat kompor yang sedang memanaskan air. Saya katakan, bang jangan dekat di situ.
itu panas. Dia pergi menjauh. Dan saya lalu pergi ke ruang depan. Tiba-tiba saya dengarkan teriakan dari dapur. Wah! Kenapa? Dia pegang. Kan papa udah bilang jangan pegang. Tangannya melepuh. Kan papa udah bilang jangan pegang. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Dan itu yang mereka wariskan kepada kita. Semakin kita larang, semakin rasa ingin tahu kita muncul. Ada satu klip di internet. Ada kotak besar, ada lubang. Di situ tertulis dilarang menengok ke dalam. Ditaruh di pinggir jalan. Pernah melihat itu? Lalu orang lihat dulu apa ini? Ya lihat. Penasaran toh? Udah dikasih tahu di situ. Dilarang menengok ke dalam. Lalu dia tengok ke dalam, saudara. Orang yang di dalam ngerjain. Kasih kue ke mukanya. Marah. Loh kan sudah dikasih tahu. Dilarang. Pernahkah Anda usil kalau pergi jalan-jalan situ, jangan ditekan. Anda tekan lalu Anda lari. Gitu. Udah dikasih tahu dilarang parkir. Parkir di situ. Ketahuan sama polisi, ngeyel. Aku tidak parkir, kan mesin mobilku hidup. Dilarang masuk, lewat. Dikasih tahu harus antri, kita memotong barisan. Sebenarnya itu terjadi karena apa? Itu bukan hanya bagian dari karakter loh, saudara. Itu adalah warisan sifat-sifat pelanggaran yang diturunkan oleh Adam kepada kita. Dan itu yang akan membuat kita mati. Mati apa? Mati secara jasmani, tidak akan mengalami kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia untuk membawa kehidupan kekal kembali kepada kita. Karena sifat dosa itu melekat di dalam diri kita. Sifat melanggar itu melekat di dalam diri kita. Dan perilaku bersembunyi itu tanpa sadar seringkali kita lakukan. Sama seperti ketika dulu Adam dan Hawa melakukannya. Mari katakan bersama dengan Abuna, bersembunyi. Kata bersembunyi yang pertama artinya melakukannya dengan diam-diam, bersembunyi dengan diam-diam. Jadi tidak ada orang yang berkata, aku bersembunyi ya, sebentar ya, aku bersembunyi. Kalau sudah seperti itu, maka orang yang mendengar itu akan tahu di mana dia pergi. Bersembunyi itu diam-diam, justru makin sedikit orang yang tahu, makin baik. Itulah sebabnya kata bersembunyi selalu dikaitkan dengan usaha yang sengaja. Dan kesengajaan itu dilakukan dengan diam-diam. Diam-diam kemana? Pergi ke tempat yang rahasia. Di mana orang lain tidak tahu. Di mana orang lain tidak mungkin menemukannya. Saya masih ingat Yunus. Ketika dia melarikan diri, disuruh oleh Elohim untuk menyampaikan pesan. Tapi dia tidak suka karena negara yang menerima pesan itu adalah musuh bebuyutan orang-orang Niniwe. Dia pergi ke arah yang berbeda. Dia bersembunyi di bagian kapal yang paling bawah. Tempat di mana muatan-muatan ada. Dan berharap tidak ada orang yang menemukan dia. Dengan sengaja pergi ke sana. Orang yang bersembunyi itu pasti dengan kesengajaan, saudara. Dia tidak mungkin melakukan itu tanpa sengaja atau tanpa perencanaan. Yunus ketahuan. Kata bersembunyi yang ketiga artinya mencoba menihilkan, meniadakan diri. Pernah melihat jubah Harry Potter itu? Kalau dia pakai apa yang kelihatan? Apa yang terjadi? Dia tidak tampak. Dan sekarang teknologi sudah sampai di sana. Kenapa Bapak Ibu bisa melihat Abuna? Karena matamu menangkap pantulan cahaya dari tubuh saya. Jadi kita bisa melihat karena ada pantulan cahaya dari eksternal mengenai benda dan benda itu masuk ke dalam mata kita. Prinsipnya prinsip fisika. Jadi kalau pantulan cahaya dari benda itu dihalangi, maka bendanya pasti tidak akan bisa kelihatan. Walaupun dia ada di situ. Itu yang dilakukan dalam teknologi jubah ajaib. Semula itu adalah sesuatu yang fiktif. Tapi sekarang teknologi itu sedang dikembangkan oleh militer di banyak negara. Supaya bisa digunakan di dalam peperangan. Mencoba meniadakan diri. Ada, tapi ditiadakan. Dari tiga definisi ini mari refleksikan hidup saudara. Mari refleksikan saudara.
Apakah Anda pernah melakukan hal-hal yang seperti ini? Tapi saya mau mengingatkan kita semua, belajar dari kasus Adam dan Hawa, mungkin kita bisa bersembunyi, menyembunyikan diri dengan diam-diam, pergi ke tempat rahasia, ya, mencoba meniadakan diri. Mungkin itu berhasil di hadapan manusia, tapi tidak akan pernah berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Daniel pasal 2 ayat 22 mengatakan, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Hal-hal yang menjadi misteri, hal-hal yang berada di tempat rahasia akan bisa diungkapkan oleh siapa? Oleh dia. Dia siapa? Tuhan, Elohim. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Orang yang bersembunyi itu mencari tempat-tempat yang gelap. Tapi Tuhan tahu. Karena dia adalah terang. Di mana ada terang, kegelapan akan menyingkir. Saya percaya itu yang ada dalam pikiran Adam dan Hawa. Mereka bersembunyi di balik pepohonan yang rimbun pada waktu itu. Agar kegelapan menutupi mereka. Tapi Tuhan yang adalah terang itu hadir. Itulah sebabnya Daniel dengan tegas berkata. Dan hendaknya itu mengingatkan kita semua. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Jadi sayang ya, semakin gelap tempat kita berada justru semakin menjadi tempat yang mudah ditemukan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah terang. Karena di situ dikatakan, dan terang ada padanya. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan menyingkir. Persoalan kita, saudara, kita seringkali mengulang perilaku Adam dan Hawa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah sadar atau tidak sadar, kita mengulang itu. Tapi kita tadi sudah belajar bahwa yang namanya bersembunyi karena pelanggaran itu pasti dilakukan dengan sengaja. Haleluya. Yang namanya mencari tempat gelap, tempat rahasia pasti dilakukan dengan sengaja. Dan ketika kita mengulang itu tanpa sadar, kita menghidupi kembali apa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita berpikir sama seperti Adam dan Hawa berpikir. Kita menyembunyikan diri karena berpikir bahwa Allah tidak mungkin menemukan kita. Karena berpikir bahwa Allah tidak mungkin mengetahui tempat gelap di mana kita berada. Ternyata itu salah, saudara. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. 2-3. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di mana? Di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi Tuhan diam hari ini ketika Anda bersembunyi dari sesuatu. Tidak berarti Tuhan tidak tahu. Di satu masa, di satu titik di masa depan. Kepada kita orang-orang yang bersembunyi itu akan diminta pertanggungjawaban. Saudara yang ada di rumah perhatikan baik-baik. Jangan sampai perilaku seperti ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita berhasil melakukan itu di hadapan manusia. Tapi percaya apa yang Abuna katakan. Itu tidak akan pernah berhasil di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menemukan kita, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sebelum Tuhan meminta kita pertanggungjawaban, ada interval waktu supaya kita bertobat. Mari kita lihat ada sejumlah alasan kenapa orang bersembunyi. Ya tentu saja orang bersembunyi supaya apa? Tidak ketahuan. Seperti permainan petak umpet tadi. Dia tidak mau ketahuan. Dia tidak mau ketahuan temannya. Kita tidak mau ketahuan bos kita. Kita tidak mau ketahuan polisi. Kita tidak mau ketahuan penegak hukum. Kita tidak mau ketahuan Tuhan. Dan pasti kita memiliki sejumlah alasan mengapa kita tidak mau ketahuan. Itu alasan yang pertama, kenapa orang bersembunyi. Hal yang kedua, kenapa orang bersembunyi?
Karena melakukan pelanggaran. Karena melakukan pelanggaran, jadi dia takut. Adam dan Hawa pasti takut pada waktu itu. Karena mereka sadar, mereka telah makan buah pengetahuan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Mereka jadi sadar bahwa mereka telanjang. Tuhan bilang, dari siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Oh, berarti kamu sudah makan buah pohon itu. Jadi takut. Makanya orang-orang yang bersembunyi itu sebenarnya bukan orang-orang yang berani. Tapi orang-orang yang pengecut. Karena dia tahu dia sudah melanggar. Dan dia takut atas pelanggaran itu. Kenapa? Dia mencoba menghindari konsekuensi dari pelanggarannya. Dia tidak mau dihukum. Baru-baru ini bagaimana kita menyaksikan orang-orang koruptor melarikan diri ke luar negeri. Orang yang melakukan tindakan kejahatan kriminal. Menyembunyikan diri bahkan berusaha melibatkan orang lain untuk membelanya. Supaya aparat keamanan tidak bisa menjamahnya. Kehidupan sosial kita seringkali menyaksikan bagaimana orang-orang akhirnya mencoba menghindari konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang dia tidak lakukan. Yang dia lakukan maksud saya. Itu berarti kita mau membenarkan pelanggaran kita. Itu berarti kita mau menempatkan diri kita tetap berada di dalam gelap. Makanya orang-orang yang bersembunyi, walaupun di tempat dia bersembunyi itu ada lampu, tapi dia didefinisikan secara epistemologis, dia berada di dalam kegelapan. Dan itu penyakit rohani yang sangat Tuhan tidak senangi. Dan yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya ini membuat kita memiliki satu wawasan yang baru. Dan sadar diri. Sadar diri. Lihat apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersembunyi dengan alasan seperti ini. Tidak mau ketahuan karena melakukan pelanggaran, takut berjumpa dengan Elohim, mau menghindari konsekuensi dosa, mau tetap berada di dalam gelap. Apa mereka lakukan? Mereka telanjang dan menutupinya dengan daun pohon ara. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Menutupi ketelanjangan. Mencoba menutupi fakta. Coba renungkan baik-baik apa yang menjadi daun pohon aramu hari ini. Yang seringkali Anda gunakan. Ini bukan hanya memiliki makna literal. Tapi punya makna figuratif. Setiap kita pasti memiliki daun pohon ara sendiri. Untuk menutupi ketelanjangan kita. Untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran kita. Coba renungkan itu. Orang yang melanggar itu pasti berusaha cari daun pohon ara. Coba renungkan itu baik-baik. Daun pohon ara seperti apa yang sedang Anda pegang hari-hari ini? Untuk menutupi ketelanjanganmu atas pelanggaranmu. Selain mencoba mencari pohon ara. Untuk menutupi sesuatu. Make up itu kan untuk menutupi muka kita, toh? Betul toh? Bukan berarti orang yang pakai make up salah loh. Enggak loh. Abuna senang kalau pakai make up. Ya. Adam dan Hawa bukan hanya mencari pohon ara, mereka berdalih. Terutama Adam, dia berkata kepada Tuhan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Berdalih. Mencoba membangun argumentasi. Hari-hari ini makanya saya selalu ingatkan kita semua, kalau jalan di jalan raya hati-hati ya. Yang salah orang, yang marah siapa? Orang itu. Walaupun kita benar. Jadi psikologi di jalan raya itu harus kita bentuk. Dia yang salah, dia marahin kita, orang seenaknya. Dia nyebrang begini, dia tidak lihat kiri kanan, kita klakson, dia marah. Berdalih untuk menutupi pelanggaran. Mencoba berargumentasi untuk menutupi pelanggaran. Jangan sampai hal itu kita ulang dalam hidup kita. Firman ini diberitakan supaya kita sadar ada hal-hal yang
yang harus kita ubah, yang harus kita tinggalkan. Bahkan Adam menyalahkan orang lain. Dia berkata kepada Tuhan, manusia itu menjawab, manusia itu artinya merujuk pada Adam, saudara. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang kau tempatkan, artinya begini saudara, gara-gara kamu tempatkan perempuan itu. Jadi dia tidak hanya menyalahkan Hawa, dia juga ikut menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Keterlaluan ya Adam ya, udah salah. Ini tipikal yang sering kali berulang dalam karakter dan perilaku kita. Kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan orang-orang terdekat kita. Bukannya duduk diam, mengevaluasi. Toh kita cuma punya andil dalam melakukan pelanggaran itu. Kenapa? Kenapa sifat-sifat seperti ini muncul? Karena kita ingin tetap bersembunyi. Tidak mau ketahuan. Tidak mau disalahkan. Kita belajar. Dodi maju ke depan. Kita belajar dari pemazmur. Pemazmur, Daud adalah orang yang seringkali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca kitab Mazmur itu, bagaimana dia membunuh orang, bagaimana dia lari, melarikan diri, menghindari konsekuensi dari pelanggaran, bagaimana dia berzina, bagaimana dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Dia membuat mazmur-mazmur yang sangat indah. Dan itu menjadi refleksi buat kita. Daud melakukan pelanggaran bukti ketidaksempurnaannya. Demikian juga dengan kita. Kita tidak boleh, tapi kita tidak boleh berkata Daud saja melanggar, diampuni, terlebih aku. Daud melanggar tidak pernah melakukan pelanggaran yang sama lagi. Kita melanggar hari ini, besok gitu lagi. Sore bertobat, Kristen tomat. Apa itu tomat? Bertobat lalu kumat. Mari kita belajar dari pemazmur. Supaya ini menjadi nilai-nilai rohani yang perlu kita ingat. Dalam Mazmur 69 ayat 6. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Dan kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Karena ternyata tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa kita tutupi dengan daun poro ara yang paling lebar seperti apapun. Kita tetap telanjang di hadapan Tuhan. Akui. Sederhana saudara. Ini pengajaran tentang kehidupan kekristenan. Akui. Akui. Jangan menghindar. Jangan menyalahkan orang lain. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajahmu. Ketika Anda melakukan pelanggaran, jangan justru bersembunyi menjauh dari Tuhan. Jangan justru masuk ke tempat yang gelap. Jangan lari. Tapi justru mendekat kepada Tuhan. Karena yang gelap itu akan selalu ingin membawamu masuk dan mempertahankanmu tetap berada di dalam gelap. Ketika engkau lari, engkau menuju cahaya. Menuju cahaya. Di situ kita akan dipulihkan. Diselamatkan. Sebab kegelapan itu adalah jebakan, saudara. Ada rantai yang tidak kelihatan. Yang mengikat kita tetap berada di sana. Kenapa orang Kristen bangkit dan jatuh lagi? Karena dia terikat dengan kegelapan. Dan kita harus berani melawan kegelapan itu. Kemarin ada orang WA saya tidak kenal. Dia bilang, Pak Sony bisa minta waktu. Ini siapa? Dia jelaskan, ini saya ini dari kota ini. Oke, ada apa? Apa yang bisa kita bantu? Tolong doakan kakak saya. Kenapa kakakmu? Dia cerita bahwa kakaknya memiliki gangguan psikis dan sebagainya. Sudah pergi ke dokter, psikolog dan sebagainya. Saya tanya, sudah didoakan pendeta? Sudah banyak pendeta yang mendoakan dia, katanya. Tapi kakak saya tidak sembuh. Nah ini yang menarik. Dia berkata, mungkin ada yang tidak beres di dalam diri para pendeta itu. Karena kakak saya tidak sembuh.
Nah saya berkata, kenapa tidak sembuh? Karena ada kuasa kegelapan. Harusnya para pendeta itu ketika mereka berdoa, setannya menyingkir. Tuhan tiba-tiba kasih hikmat. Jangan-jangan ketika saya juga berdoa, dan orangnya tetap edan, lalu dia juga akan cerita, ternyata Pak Sony juga tidak punya kuasa. Pasti ada sesuatu dalam dirinya. Betul toh? Iya, orang yang seperti ini begini. Orang-orang yang hanya berakar sedikit itu pola pikirnya seperti itu. Jangan sampai jemaat itu sisi seperti itu dan juga yang ada di rumah. Saya berkata maaf Ibu. Pertama, sudah banyak pendeta yang mendoakan itu termasuk gembalanya. Artinya, kalau cicinya tidak sembuh, itu berarti penyebabnya bukan setan. Mengerti saya? Maksud saya? Sebab kalau setan, pendeta dari kampung, dari pelosok manapun berdoa, pasti setannya pergi. Setannya pergi. Jadi tidak ada gunanya saya berdoa. Jadi maksud Bapak gimana? Datang ke psikolog, bawa ke rumah sakit. Supaya diobati masalahnya. Kan kadang-kadang orang seperti itu kan cepat berdalih toh. Nah, kalau setan pasti udah menyingkir setannya Bu. Lah berarti kenapa masih gitu? Berarti masalahnya bukan setan. Ingat kita waktu pencurahan Roh Kudus yang mencoba mensilat terhadap Abuna gini. Begitu udah dibereskan, didoakan di bawah, setannya pergi. Bukan Abuna yang doakan, bukan gembala loh. Doa itu besar kuasanya. Amin. Jadi kalau masih sakit kayak gitu, udahlah, hentikan. Pergi ke pendeta satu, nyacati. Mungkin ada sesuatu dalam diri mereka Pak Sony. Aduh, ini pola pikir yang salah. Jadi orang ini terikat. Dan orang-orang yang berada dalam kegelapan itu terikat. Saya berkata justru mungkin ibu itu yang harus didoakan. Kuasa Tuhan itu menyembuhkan, memulihkan. Terutama kalau ada setannya. Setannya menyingkir. Nah kadang-kadang kita jangan salah-salahkan setan. Ya, setan udah salah dari sana. Jangan kambing hitamkan setan, karena dari sana setan sudah kambing hitam. Hikmat kita itu harus jalan. Nah, habis itu stop. Dia nggak WA saya lagi. Dan saya paling jengkel ya, kalau orang ketemu dengan saya WA, itu centangnya itu nggak biru. Saya tidak tahu apakah dia baca atau tidak. Saya nggak suka. Biasanya begitu-begitu nggak saya. Dia tidak menghargai saya. Sedang berkomunikasi, saya nggak tahu dia udah baca atau belum. Tidak ada komunikasi lagi. Saya suruh bawa ke gereja, biarkan hadirat Tuhan menenangkan hati dan pikirannya. Amin. Jiwa itu bisa tenang dalam hadirat Tuhan. Mungkin dia memiliki masalah medis. Betul? Jangan dilepaskan terus-menerus, kasihan orangnya. Sebab orang yang belum beres pikirannya ketika dilepaskan dia akan berontak, tangannya kita pegang, sakit tangannya, kasihan toh. Padahal akar masalahnya bukan pelepasan. Konseling. Bawa aja dalam gereja, dalam hadirat Tuhan orang tenang. Dia damai, hatinya bahagia. Tiba-tiba dia mengalami pemulihan. Bisa gak seperti itu? Bisa, jangan sikit-sikit. Dalam nama Yesus, setan. Ya. Bicara tentang setan, saya ingat waktu ada satu kelepasan saudara. Anak muda dilepaskan. Waktu itu bukan saya. Bapaknya pendeta. Di situ ada Om Filipus almarhum. Nah saya ada di situ. Tiba-tiba, jadi dia berontak. Saya usir dalam nama Yesus. Berontak. Bapaknya juga dalam nama Yesus. Om Filipus datang, minggir son. Ya, saya minggir saudara. Dia pegang kepala anak itu. Dia berkata, hei setan. Dia tunjukkan itu. Bapaknya orang terima saudara. Om, bukan setan Om, anak saya. Bukan, aku sedang berbicara pada roh yang ada di dalamnya. Ya so. Mari kita bawa kepada Tuhan. Semua tidak harus diselesaikan dengan pelepasan. Perlu konseling, perlu hadirat Tuhan. Saya percaya dan saya ikut berdoa. Semoga cici dari ibu itu sembuh. Amin.
Ya, paradigmanya harus dipulihkan. Kita harus lari kepada Tuhan. Bukan lari dari Tuhan. Lari kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata sama-sama. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi kita akui. Jujur dan rendah hati. Ya, aku bersalah. Jangan justru kampanye di mana-mana fitnah. Aku ya Tuhan, aku bersalah. Aku mau bereskan hati di hadapan Tuhan. Sebab kita sudah melanggar. Jadi kita perlu merayu Tuhan, saudara. Kita perlu mengandalkan kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya. Daud pernah berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Daud sadar bahwa setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya, betul? Tapi yang membuat konsekuensi itu jadi ringan karena mengandalkan kemurahan Tuhan. Mengandalkan kemurahan Tuhan. Dan itu yang perlu kita teladani. Yang terakhir dalam Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Maka mari kita semua bertobat di hadapan Tuhan. Firman ini diberitakan kepada kita bukan untuk menyinggung saudara si A, si B, dan si C. Tapi ini adalah pelajaran dasar kehidupan kekristenan. Supaya kita berakar makin kuat dalam Tuhan. Dan bertumbuh makin kuat ke atas, berbuah, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang bersembunyi selama ini. Dan hari ini Engkau membukakan mata, hati, dan pikiran kami. Karena Kau begitu mengasihi kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak mau membiarkan kami terus terikat dalam kegelapan. Terikat dalam pikiran-pikiran yang salah. Dalam paradigma yang tidak tepat. Kami mau ditarik keluar menuju terang. Tolong kami Tuhan. Agar kami dalam menjalani bisnis, pekerja, kehidupan kami, pelayanan kami. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Tapi semua terang benderang di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan info gereja sepekan. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja G2CC pada hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam gereja ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak dan Ibu kembali pada ibadah berikutnya. Selamat datang kepada keluarga Bapak Toto dari Muntilan. Kami persilahkan berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Toto. Nanti sore ada ibadah online pukul 17 WIB di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Dan ada firman online pada hari Rabu tanggal 13 Juli via Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony Saluku pada pukul 7 malam. Ada ibadah youth pada hari Sabtu tanggal 16 Juli pukul 4:30 sore. Dan pada tanggal 23 Juli Youth G2CC akan mengadakan ibadah spesial pukul 4 sore secara outdoor dengan mematuhi prokes. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 17 Juli secara onsite di luar gedung gereja pukul 7 pagi.
mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Bapak dan Ibu jangan lupa, marilah kita mengajak saudara-saudari kita untuk hadir ibadah pada minggu depan. Dihimbau bagi jemaat yang saat meninggalkan ruangan usai ibadah, diharapkan keluar secara berurutan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik dalam gereja dan di mana saja kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak. Sini. Geser sini. Ada Cici sekolah minggu yang baru ya? Guru sekolah minggu yang baru ya? Waduh. Selamat datang Cici. Coba hadap jemaat dulu, diperkenalkan kepada jemaat. Buka maskernya. Ini guru sekolah minggu yang baru Bapak Ibu. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang rindu juga untuk melayani, silakan bergabung. Dan di sekolah minggu kita sudah dibentuk divisi anak kecil untuk pelayanan multimedia. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, pergi ke channel mana itu? Di channel G2CC di YouTube, itu semua karya anak-anak kita. Jadi mereka di training khusus di gereja, bagaimana cara merekam, bagaimana mengedit video, bagaimana menggunakan thumbnail, merancang thumbnail. Ya, mereka di training di gereja dan wajah-wajah mereka yang mentraining itu, wajah-wajah mereka yang memproduksi itu akan ditampilkan juga sebagai thumbnail dari posting sekolah minggu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu juga wajib subscribe. Ya, supaya banyak yang nonton. Jadi banyak masa karya anak-anak kita sendiri. Jadi bukan lagi pengerja yang membuat posting pengajaran sekolah minggu. Tapi anak-anak sekolah minggu sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu ingin anak-anak daripada main game toh, ya toh, daftar aja nanti sama Om Alek atau sama Kak Daniel. Aku pengen anakku ikut pelatihan membuat materi sekolah minggu. Dan ini guru sekolah minggunya adalah, koordinator sekolah minggunya adalah Ibu Marlina. Berikan tepuk tangan. Ya, ini terobosan, banyak terobosan yang terjadi di gereja kita. Mari kita angkat tangan kita berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak kami ini. Tuhan jadikan mereka sebagai generasi yang takut akan Tuhan. Yang dipersiapkan sebagai anak panah di tanganmu, ya pahlawan Israel. Dan arahkan mereka menuju sasaran yang tepat. Berkati mereka, berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati orang tua mereka. Juga berdoa untuk Abel yang menjadi guru sekolah minggu, mendedikasikan hidupnya Tuhan. Berkati dia dalam studinya, berikan kecerdasan, kepintaran, dan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga tahu bahwa dia memiliki kerinduan untuk pasangan hidup. Berikan yang terbaik dari Tuhan. Pakai dia sebagai alatmu. Juga Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang lain. Berikan kepada mereka hikmat. Dan ketika mereka menyambut anak-anak sekolah minggu itu, genaplah apa yang Engkau katakan. Bahwa siapa yang menyambut orang seperti anak kecil, dia tidak akan kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati. Siapa yang berulang tahun? Cucu. Jeremy mana Jeremy? Siapa berulang tahun, maju ke depan. Yuli. Siapa lagi ya? Jojo mana Jojo? Pak Daniel dan istri mana? Wedding anniversary. Wah, ini menghindari untuk traktir satu gereja ini. Nih. Ayo Yul, maju. Jojo mana? Siapa lagi ya yang ulang tahun ya? Yang belum Abuna sebutkan? Ada? Mari kita bangkit berdiri. Happy birthday, happy
kita angkat tangan, kita arahkan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Jojo Tuhan. Berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan, Engkau turunkan kepada anak ini. Urapi dan berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang baik, hati yang makin mengasihi dan cinta Tuhan. Terlebih masa depan yang baik Kau berikan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati Yuli yang berulang tahun. Ada banyak kerinduan di dalam hatinya untuk Engkau jawab Tuhan. Dan tahun ini akan mengalami percepatan satu demi satu. Semua yang menjadi beban doanya, Tuhan dengar dan Tuhan bekerja mewujudkan itu terjadi. Berkati suaminya yang jauh dari mereka, berkati anaknya Jerry, berkati pekerjaan mereka. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Dan bawa hidupnya makin mengasihi dan melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa Engkau memberkati Tony Tuhan. Berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Jadikan dia sebagai anak panah di tangan-Mu ya Allah Israel. Arahkan dia pada sasaran-sasaran. Biarkan dia tetap bersandar kepadamu. Kepada Tuhan yang memiliki masa depan. Dan angkat semua kekhawatiran-kekhawatiran. Buat dia fokus dalam menjalani studinya di Malaysia. Tuhan urapi dia. Persiapkan dia untuk masa depan yang baik. Pakai hidupnya Tuhan sebagai alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberkati kami dalam ibadah hari ini. Engkau memberkati setiap persembahan, persepuluhan yang dikembalikan oleh anak-anak Tuhan. Dan terlebih juga kami memohon pertolongan dan proteksi dari Tuhan. Pandemi masih belum berakhir Tuhan. Kami minta kesehatan yang baik dari Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang baik dari Tuhan. Juga hamba berdoa untuk setiap doa-doa pada awal Januari. Satu demi satu Tuhan terus menjawab Tuhan. Dan itu membuat kami tercengang-cengang melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dan hebat. Dan bagi doa yang belum dijawab, masih ada sisa 6 bulan ini Tuhan. Mana Tuhan akan bekerja. Every day with miracle. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Indonesia, berkati para pemimpin negara kami. Berikan suasana politik yang sehat dan tenang. Berkati ekonomi negara kami Tuhan. Dan terlebih jauhkan dari gelombang COVID yang baru. Biarkan semua permasalahan mengenai COVID ini segera berakhir. Dan kami bisa beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareka donai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jaya donai pana feleka fekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa donai pana feleka feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata,